Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita Widianti, NIM H10511711007, akan menyampaikan materi dari bab 7 hingga 10 pada tugas pekan 3 kali ini. Berikut materinya. Yang pertama, pembahasan tentang sensor, yaitu sensor dibagi menjadi dua menurut sistem informasinya. Yang pertama, sensor proprioceptif, yaitu mengenali keadaan internal robot. Nah, yang kedua itu sensor eksterioceptif, yang mana mengamati elemen keadaan dunia luar. Dari sensor eksterioceptif itu merupakan proses untuk merasakan dunia luar di sekitar robot, termasuk merasakan robot itu sendiri. Nah, jadi kedua sensor tersebut bersama-sama membentuk suatu sistem perseptual. Nah, sistem perseptual ini dari sebuah robot itu ditunjukkan pada gambar di slide di samping. 4 kesalahan sensor yang melekat pada pengukuran fisik, dan itu pasti tidak dapat dihindari karena berkontribusi pada salah satu tantangan utama robotika yang yaitu ketidakpastian atau kebisingan. Karena itu, kepastian dalam robotika berasal dari berbagai sumber, yaitu kebisingan atau kesalahan error, batasan errornya, kebisingan dan kesalahan efektor atau aktuator, keadaan tersembunyi, maupun kurangnya pengetahuan. Pada dasarnya, ketidakpastian ini berasal dari bahwa robot tersebut memiliki mekanisme fisik yang beroperasi di dunia fisiknya. Karena sensor memberi sinyal dan bukan deskripsi simbolis di situ, mereka harus diproses terlebih dahulu untuk mengekstrak suatu informasi yang dibutuhkan oleh robot tersebut. Nah, ini biasanya disebut dengan sensor processing, karena hal ini sebelumnya dapat dilakukan dalam penggunaan data untuk membuat keputusan dan juga bisa mengambil tindakan. Sensor ini juga ada subbagian tingkat pemrosesan. Di tingkat pemrosesan ini, robot membutuhkan jenis otak. Inilah yang dibutuhkan robot untuk memproses suatu input sensorik. Yang pertama, kemampuan pemrosesan analog atau digital, yaitu pada komputer. Yang kedua, kabel untuk menghubungkan semuanya menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, mendukung elektronik untuk disertakan ke bagian komputer. Yang keempat, baterai memberikan daya untuk semuanya. Yang artinya persepsi itu juga membutuhkan yang pertama sensor, yang kedua komputasi, yang ketiga konektor. Dengan pendekatan ini menghasilkanlah metode efektif yang dapat dilakukan robot untuk memahami dunia dan menjalankan bisnis mereka yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut yaitu apa sih tugas yang harus dilakuin oleh robot, apa sih sensor yang cocok untuk tugas yang akan diberikan ke robot tersebut, dan yang terakhir desain mekanis paling cocok untuk memungkinkan robot mendapatkan informasi. Oleh karena itu, penelitian robot telah menemukan persyaratan yang tepat dan penting dari persepsi efektif ini dan telah mengoperasikannya dengan beberapa metode. Di sini terdapat 4 metode. Yang pertama, persepsi berorientasi tindakan. Nah, di sini mencoba mengkonstruksikan dunia untuk memutuskan apa sih yang harus dilakukan oleh robot tersebut. Persepsi berbasis ekspektasi. Nah, metode ini menggunakan pengetahuan tentang lingkungan robot untuk membantu memandu dan membatasi bagaimana data sensor tersebut dapat diinterpretasikan. Yang digerakkan oleh tugas. Nah, persepsi ini langsung, di mana lebih banyak informasi dibutuhkan atau kemungkinan besar akan disediakan untuk robot tersebut. Kelas perseptual, yang mana
dihadapkan pada sejumlah besar atau bagian besar informasi dan banyak kemungkinan robot dapat mempertimbangkan kategori yang dapat dikelola dengan cara lain untuk mendeteksi orang di lingkungan, termasuk menggunakan penginderaan dari robot tersebut. Yang pertama, suhu. Bagaimana sih tubuh mencari tahu tentang suhu manusia. Yang kedua, gerakan. Nah, gerakan ini segala sesuatu yang statis. Warna itu mengetahui kulitnya warna apa, bajunya, celana. Jika jangkauan jarak itu terlalu terhalang, kemungkinan ada manusia yang bergerak di sekitar robot tersebut. Sensor pasif dan aktif, yang mana sensor pasif ini mengukur properti fisik dari lingkungannya, yang terdiri dari detektor yang mendeteksi properti yang akan diukur. Maka sebaliknya, sensor aktif memberikan sinyal atau stimulus sendiri dan menggunakan interaksi sinyal dengan lingkungan sebagai properti yang telah mereka ukur. Nah, sensor aktif ini terdiri dari emitor dan detektor. Saklar itu memberikan informasi yang berguna pada elektronik karena mereka didasarkan pada sebuah prinsip sirkuit yang terbuka maupun yang tertutup. Nah, jika saklar itu terbuka, tidak ada arus yang mengalir melalui rangkaian. Jika saklar ditutup, baru arus dapat mengalir. Dalam prinsip sederhana ini dapat diterapkan dalam berbagai cara untuk membuat saklar dan digunakan dalam berbagai cara yang bagus dalam penginderaan sebagai berikut, seperti sensor kotak untuk mendeteksi ketika sensor telah menyentuh objek lain. Yang kedua, sensor batas itu untuk mendeteksi ketika suatu mekanisme telah bergerak ke ujung jangkauannya. Nah, yang terakhir, sensor shaft encoder itu mendeteksi beberapa kali poros motors itu berputar dengan adanya tombol klik, yaitu tombol klik buka atau tutup pada setiap kali poros yang akan berputar. Sensor cahaya yang mana dapat mendeteksi objek yang berguna bagi robot untuk mendeteksi area gelap terangnya di lingkungan tersebut. Nah, dengan adanya sensor cahaya ini, robot juga dapat menemukan tempat gelap dan tempat bersembunyi di sana. Nah, sensor cahaya juga mengukur jumlah cahaya yang mempengaruhi terhadap fotosel. Fotosel tersebut peka terhadap cahaya, dan kepekaan ini tercermin dalam resistensi di sirkuit tempat mereka menempel. Sensor cahaya ini dapat diposisikan maupun dilindungi dengan cerdik untuk meningkatkan akurasi dan properti jangkauannya. Dapat digunakan sebagai sensor aktif maupun pasif dengan berbagai cara. Nah, mereka dapat mengukurnya itu dengan pertama intensitas cahayanya, seberapa terang atau gelapnya. Yang kedua, intensitas diferensial, itu perbedaan nilai fotoselsnya. Dan yang ketiga, istirahat dalam kontinuitas, yang artinya melakukan perubahan atau penurunan intensitas dari cahaya terpolarisasi. Nah, yang mana cahaya ini cahaya normal yang berasal dari sumber cahaya yang terdiri dari gelombang cahaya yang bergerak ke segala arah relatif terhadap luarannya. Tetapi jika meletakkan suatu filter polarisasi pada sumber cahaya tersebut, hanya gelombang cahaya yang dengan sebuah filternya akan melewatinya dan bergerak menjauh. Nah, arahnya itu disebut bidang karakteristik dari filternya. Nah, soal reflektif itu ya seperti biasa dengan kita tahu namanya, beroperasi berdasarkan prinsip cahaya yang dipantulkan. Optosensor ini di reflektif dapat diatur berdasarkan posisi relatif emitor dan detektor. Yang pertama, sensor reflektansi, yang mana emitor dan detektornya itu
terletak berdampingan. Sensor sinar pecah, yang mana emitor dan detektor saling berhadapan. Sensor refleksasi itu cahaya dipenuhi oleh warna, tekstur, tekstur tersebut ada halus dan kasar, kemudian sifat dari permukaan yang terkena dari cahaya tersebut. Nah, permukaan ini terdapat terang, berarti kalau terang memancarkan cahaya yang baik di permukaan yang gelap, atau permukaan hitam yang matte atau tidak berkilap dan memantulkan cahaya sedikit. Nah, di sini terdapat kalibrasi juga, yang mana kalibrasi proses untuk menyesuaikan mekanisme yang memaksimalkan kinerja. Yang kinerja tersebut mencakup akurasi, jangkauan, dan sensor di sini juga memerlukan kalibrasi agar beberapanya hanya awal dan yang lainnya secara terus-menerus agar dapat beroperasi secara efektif. Lampu infrared atau lampu inframerah. Nah, cahaya di sini termasuk cahaya tampak yang adalah cahaya pada pita frekuensi spektrum elektromagnetik dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, cahaya infrared ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda sehingga cahaya tampak dan tidak tampak spektrumnya tampak. Nah, sensor infrared ini adalah salah satu jenis sensor cahaya yang berfungsi pada bagian inframerahnya dan spektrum frekuensi, yang mana digunakan dengan cara yang sama seperti sensor cahaya tampak sebagai sensor refleksasi atau sebagai blok pemecah modulasi dan demodulasi cahaya. Nah, cahaya yang dimodulasi dengan menyalakan atau mematikan emitor secara cepat membuatnya jadi berdenyut. Nah, sinyal pulse yang dihasilkan kemudian dideteksi oleh demodulator ini. Nah, lampu sorot juga termasuk ke dalam modulasi dan demodulasi cahaya, yang mana jenis cahaya tampak termodulasi. Infrarednya termodulasi biasanya digunakan karena infrared tidak berada dalam spektrum yang terlihat. Sensor bright beam yang secara umum sepasang perangkat detektor emitor yang kompatibel yang dapat digunakan untuk menghasilkan sensor sinar pecah, shaft encoder. Nah, ini nih pembuat encoder poros untuk mengukur rotasi sudut poros atau porosnya. Dia mengukur encoder setidaknya dua cara untuk mengukur dari robotnya. Yang pertama, menyandingkan dan mengukur kecepatan roda yang digerakkan. Nah, yang kedua, menyandingkan dan mengukur kecepatan roda pasif yang ditarik oleh robot. Nah, mekanisme tersebut untuk mendeteksi dan mengukur arah putar yang disebut pengukuran poros kuadratur. Si resensitif. Nah, fotosel ini juga terdapat pada bagian ini yang pengertiannya perangkat resensitif yang merasakan resistensi sebagai respon terhadap cahaya. Sensor lengkung juga ini awalnya pasif yang dikembangkan untuk mengontrol video game saja. Potentiometer, yang mana potentiometer ini dikenal dengan pot yang biasanya digunakan untuk penyetelan manual suatu perangkat analog. Potentiometer ini adalah sensor sensitif yang memutar atau mendorong knob penggeseran secara lebih efektif, mengubah resistansi sensor. Sonar sensing. Nah, secara harfiah itu artinya melampaui suaranya. Ya, dengan cara sama seperti ultraviolet yang mengacu rentang frekuensi suara yang berada di luar pendengaran manusia. Proses dari menemukan lokasi berdasarkan sonar itu disebut dengan ekolokasi. Nah, ekolokasi atau echolocation ini bekerja seperti yang terdengar, suara yang memantul dari objek dan membentuk gema. Sonar itu adalah sensor aktif yang terdiri dari emitor dan detektor. Emitor menghasilkan kicauan pada frekuensi ultrasound. Nah, perangkat keras untuk pendengaran sonar yang paling umum digunakan dalam robotika tersebut sensor ultrasonik polaroid. Transducer itu
adalah perangkat yang mengubah satu energi dari bentuk suatu energi menjadi energi lainnya. Kemudian pada subbagian sonar before and beyond robotics. Nah, ultrasonic di sini digunakan dalam berbagai aplikasi selain dan sebelumnya robotika. Saat sonar digunakan untuk melihat ke tubuh orang, hasilnya disebut sonogram, ekogram, ataupun ultrasonogram. Refleksi spekuler. Yang ini kerugian utama dari penginderaan ultrasonik, yaitu kerentanan terhadap pantulan spekuler. Nah, pantulan spekuler ini adalah pantulan dari permukaan luar benda, yang berarti gelombang suara yang merambat dari emitor memantul ke beberapa permukaan penginderaan laser. Nah, sonar itu akan menjadi sensor yang hebat dan bagus jika tidak begitu rentan terhadap pantulan spekuler. Nah, laser ini memancarkan radiasi yang sangat diperkuat dan koheren pada satu atau lebih frekuensinya. Laser juga berbeda dengan sonar karena banyak hal yang berasal dari perbedaan sifat fisik, suara, dan cahayanya. Jika pada penginderaan visual itu terdapat kamera yang paling mendekati mata alami yang dimiliki pada sensor sintesis. Kamera ini bersifat biometrik, yang berarti meniru biologi, karena cara kerja dari kamera tersebut agak mirip dengan mata, yaitu salah satu komponennya yaitu pencahaya. Bidang si tepi, langkah pertama itu pemrosesan gambar yang melakukan deteksi tepi untuk menemukan sebuah tepi pada gambar. Lebih intuitifnya, menemukan edge adalah tentang menemukan perubahan tajam dalam kecerahan piksel. Setelah kita memiliki dan mendapatkan tepi, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah coba menemukan objek di antara semua tepi. Visi berbasis model ini, jadi setiap kali melihat objek di lingkungan itu juga melakukan deteksi tepi yang menghasilkan suatu seperti gambar garis yang buruk, ataupun membandingkan hasil dengan gambar yang disimpan untuk melihat kecocokan di lingkungan. Yang gambar tersimpan tersebut disebut model, atau prosesnya disebut visi berbasis model. Visi gerak, yang mana penggerak tubuh dan kamera di atasnya membuat pemrosesan penglihatan lebih menantang, dan visi gerak adalah seperangkat pendekatan dari visi mesin yang menggunakan gerakan untuk memfasilitasi pemrosesan visual. Visi stereo, yang keuntungan utama memiliki dua mata. Ada dua mata tersebut, yaitu kemampuan untuk melihat dalam stereo, dan penglihatan stereo tersebut secara formal yang disebut stereopsis binokular. Ke tekstur, shading, dan kontur. Tambalan permukaannya memiliki tekstur seragam, memiliki kecerahan gambar yang konsisten dan hampir bisa dibilang identik. Nah, dengan mengekstrak dan menggabungkan tambalan dengan tekstur yang seragam dan konsisten ini hampir sama, bayangan kontur yang berbentuk objek yang dapat digunakan untuk membantu menyederhanakan penglihatannya. Visi biologisnya, visi ini berbasis model biologis yang tentu saja berbeda dari visi-visi lainnya, tetapi berfungsi dengan sangat baik, yang dapat diketahui wajah di banyak kerumunan. Nah, misalnya karnivora memiliki penglihatan stereo, karena itu membantu untuk menemukan atau melacak mangsanya. Visi robot ini memiliki persyaratan yang lebih ketat daripada beberapa visi yang lainnya. Adapun cara bagus untuk menyederhanakan masalah, dan beberapa di antaranya yang dapat saya sebutkan yaitu menggunakan warna, yang mana mencari objek yang diwarnai secara khusus, dan kombinasi warna dan gerakan ini disebut agar mudah untuk melacak gumpalan warna, dan
cukup populer di robotika seluler ini. Yang ketiga, menggunakan bidang gambar kecil, menggabungkan sensor lain yang lebih sederhana dan lebih cepat penglihatannya, menggunakan pengetahuan tentang lingkungan kita. Kontrol loop tertutup. Nah, kontrol umpan balik itu adalah cara untuk membuat sistem mencapai dan mempertahankan keadaan yang diinginkan, yang biasanya disebut titik set. Sasaran pemeliharaan di sini membutuhkan pekerjaan yang aktif untuk menjaga robot tersebut menjadi seimbang dan berjalan. Selanjutnya, pada bagian the many phases of errors, atau banyaknya kesalahan pada wajah. Perbedaan antara keadaan saat ini yang diinginkan itu dari suatu sistem disebut kesalahan, dan tujuannya apapun untuk meminimalkan kesalahan itu. Contoh dari robot umpan balik yaitu langkah pertamanya mempertimbangkan tujuan tugas. Nah, dalam status itu terdapat status tujuan, yaitu status tujuan jarak atau rentang jarak tertentu dari dinding. Jenis kontrol umpan balik itu terdapat 4. Yang pertama yang akan kita bahas, kontrol proporsional. Nah, ini ide dasarnya dari kontrol proporsional adalah sistem yang merespon secara proporsional dengan kesalahannya menggunakan arah dan besarnya kesalahan tersebut. Maka juga ditentukan rumusnya, yaitu O sama dengan KP dikali I. Dalam teori kontrol, parameter yang menentukan besarnya suatu respon yang disebut itu keuntungan. Momentum, yaitu momentum sama dengan mass kali velocity-nya, yaitu mendekati keadaan yang diinginkan. Nah, jadi terdapat keadaan yang diinginkan juga untuk mengurangi suatu jumlah yang sebanding dengan kecepatannya, yaitu minus dalam kurung gain dikali velocity-nya. Di pengontrolan turunan itu juga menghasilkan O yang sebanding dengan turunan dari masukannya tuh I. Jadi O sama dengan KD dikali DI per DT. Terdapat juga kontrol dari integral yang tingkat perbaikan lainnya dapat dilakukan pada sistem kontrol dengan memperkenalkan apa yang disebut istilah integral tersebut. Kontrolan ini menghasilkan keluaran O sebanding dengan integral masukannya, yaitu I. Maka rumusnya adalah O sama dengan KF integral I dikali T dt. Terdapat kontrol PD dan PID. Nah, jadi kontrol PD itu adalah kombinasi yang sebenarnya hanya sebuah penjumlahan dari suku kontrol proporsional atau P dan turunan itu D, yang mana rumusnya sudah ditulis di samping ini. Kontrol PID yaitu kombinasi juga dan juga menggunakan penjumlahan dari suku-suku kontrol P yang proporsional integral yaitu I dan turunan D. Rumusnya juga ada di samping. Dan yang terakhir akan kita bahas yaitu kontrol feed forward atau open loop, yang mana open loop ini juga disebut dengan menutup loop antara input dan output yang menyediakan sistem dengan kesalahan sebagai umpan balik. Demikian hasil pembahasan dari materi pekan 3 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Rahmanita Widianti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.